Shalom, apa kabar saudara? Kita ada dalam minggu ketiga pada hari ini, di bulan yang baru, di tahun yang baru ini. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan terus menguatkan kita melewati hari-hari yang masih dalam kesulitan dengan adanya pandemi ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan pada hari ini dari Yeremia pasal 15 ayat yang ke-20. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-20, terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab Allah berfirman sangat jelas bahwa Tuhan menjamin, Dia menjaga dan melindungi serta memberikan kemenangan kepada umatnya. Umat Tuhan yang dimaksud adalah bangsa pilihannya, itulah umat Israel. Adapun bangsa Israel yang ada sampai saat ini adalah juga bangsa Israel yang sama, yang merupakan keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub yang telah menerima perjanjian abadi dari Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang disebutkan dalam Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 15, di sana dikatakan, setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Walaupun Israel adalah bangsa pilihan Allah, namun mereka juga tidak lepas dari tantangan, dari peperangan, dari musuh-musuh yang tidak menyukai mereka sebagai umat Tuhan. Sama halnya dengan kita. Walaupun kita adalah umat tebusan Tuhan pada saat ini, namun kita juga tidak lepas dari berbagai tantangan. Bahkan ada umat Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami penganiayaan. Semuanya adalah cara kerja si jahat yang berusaha menyerang kita dengan berbagai kesulitan dan penderitaan. Untuk memberikan kemenangan kepada kita, Allah punya cara. Yang pasti bahwa Allah bertindak tepat pada waktunya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat bagaimana Allah tampil sebagai sumber kekuatan bagi umatnya. Allah tampil sebagai sumber kekuatan. Di dalam firman Tuhan tadi, Allah menyatakan diri dengan kata aku, yaitu diri Allah sendiri yang akan bertindak untuk umatnya. Di sini kita melihat bahwa Allah tampil sebagai sumber kekuatan. Dia patut kita andalkan dan kita percaya. Dikatakan dalam Mazmur pasal 46 ayat yang kedua, Allah itu bagi kita ialah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, memang tantangan dan kesulitan datang dan sering akibat dari kesalahan dosa umat manusia sendiri. Sebagaimana umat Tuhan karena tidak taat dan berdosa, maka Tuhan mengizinkan mereka dibuang ke tengah bangsa-bangsa lain. Dikatakan dalam Yeremia pasal 15 ayat 14, aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetus api yang akan menyala atasmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita tidak taat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri akan mendidik dan mengajar kita agar kita sadar dan kita bertobat, agar kita berbalik kepadanya. Percaya dan kita sungguh-sungguh mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita menerima pengampunan di dalam Yesus Kristus. Maka Tuhan akan hadir sebagai sumber kekuatan kita.
dan Dia akan sanggup mengalahkan segala kekuatan kegelapan yang menyerang kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita tidak taat, Tuhan punya cara untuk mendidik dan menghajar kita. Tentu tujuannya adalah agar kita sadar dan kita berbalik kepada Tuhan. Dalam anugerah Tuhan, kita dapat memperoleh pengampunan saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan itulah permulaan untuk kita boleh menikmati bagaimana Allah sungguh-sungguh menjamin dirinya sebagai kekuatan kita. Bagaimana Allah akan menolong kita dengan kekuatan yang daripadanya untuk mengalahkan segala kekuatan kegelapan yang menyerang kita. Kita bersyukur karena Tuhan menjadi perlindungan dan kekuatan kita. Sehingga dalam menghadapi tantangan yang bagaimanapun, kita hendaknya jangan takut. Jangan takut. Oleh karena Tuhan selalu menolong dan berjanji Dia menyertai kita senantiasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjadi tempat persembunyian bagi kita. Karena itu, kita memang harus selalu datang dan berlindung kepada Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur pasal 32 ayat ke-7 bagian A, Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah akan tampil sebagai sumber kekuatan apabila kita sungguh-sungguh datang berlindung kepadanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu lagi untuk firman-Mu. Hari ini merupakan hari yang masih sangat rahasia bagi kami. Namun kami bersyukur bahwa Tuhan selalu berfirman kepada kami dan menjanjikan penyertaan-Nya yang sangat sempurna dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan hidup kami kepadamu, mempercayakan juga orang-orang yang kami kasihi, kaum keluarga kami, bahkan rekan-rekan hamba Tuhan di ladang pelayanan manapun juga kami berdoa, biar dalam perlindungan Tuhan mereka juga senantiasa menikmati Allah sebagai sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat bekerja saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin.